Daerah istimewa adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan negara Kesultanan Yogyakarta dan negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km persegi ini terdiri atas 1 kota, dan 4 kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kapanewon kemantren, dan 438 kalurahan-kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per kilometer persegi. Penyebutan nomenklatur Daerah Istimewa Yogyakarta yang terlalu panjang menimbulkan penyingkatan nomenklatur menjadi di Yogyakarta atau DIY. Daerah Istimewa Yogyakarta sering dihubungkan dengan kota Yogyakarta sehingga secara kurang tepat sering disebut dengan Jogja, Yogyakarta, Yogyakarta. Walau secara geografis merupakan daerah setingkat provinsi terkecil kedua setelah DKI Jakarta, daerah istimewa ini terkenal di tingkat nasional dan internasional, terutama sebagai tempat tujuan wisata andalan setelah Provinsi Bali. Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami beberapa bencana alam besar termasuk bencana gempa bumi pada tanggal 27 Mei tahun 2006, erupsi Gunung Merapi selama Oktober-November tahun 2010, serta erupsi Gunung Kelut, Jawa Timur pada tanggal 13 Februari tahun 2014. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut Zelfbesturlandschapten, daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo, saudara Sultan Hamengkubuwono II, yang bergelar Adipati Paku Alam pertama pada tahun 1813. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangganya sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Kontrak politik yang terakhir Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1942 nomor 47, sedangkan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblad 1941 nomor 577. Eksistensi kedua kerajaan tersebut telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, baik pada masa penjajahan Belanda, Inggris, maupun Jepang. Ketika Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kerajaan tersebut telah siap menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka, lengkap dengan sistem pemerintahannya, susunan asli wilayah, dan penduduknya. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 menyatakan kepada Presiden RI, bahwa daerah Kasultanan Yogyakarta, dan daerah Pakualaman menjadi wilayah negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 sebagai kepala daerah, dan wakil kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 tertanggal tanggal 19 Agustus tahun 1945 dari Presiden RI. Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 tertanggal tanggal 5 September tahun 1945 dibuat secara terpisah. Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 tertanggal tanggal 30 Oktober tahun 1945 dibuat dalam satu naskah. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai daerah otonom setingkat provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum perubahan, diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjutnya kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah,
dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Nomor 1819, yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan DIY meliputi daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui, sebagaimana dinyatakan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DIY mempunyai peranan yang penting. Terbukti pada tanggal 4 Januari tahun 1946 sampai dengan tanggal 27 Desember tahun 1949, 10 pernah dijadikan sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Tanggal 4 Januari inilah yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Yogyakarta Kota Republik pada tahun 2010. Pada saat ini Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh Sri Paku Alam ke-10 yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur, dan Wakil Gubernur DIY. Keduanya memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya, dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta. Geografi. Gunung Merapi. DIY terletak di bagian tengah selatan Pulau Jawa, secara geografis terletak pada 830, 720, lintang selatan, dan 109, 40, 111, 0, bujur timur. Berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dapat dikelompokkan menjadi 4 satuan fisiografi, yaitu Satuan Fisiografi Gunung Api Merapi, Satuan Fisiografi Pegunungan Sewu atau Pegunungan Seribu, Satuan Fisiografi Pegunungan Kulon Progo, dan Satuan Fisiografi Dataran Rendah. Satuan Fisiografi Gunung Api Merapi, yang terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial gunung api termasuk juga bentang lahan vulkanik, meliputi Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Bantul. Daerah kerucut, dan lereng gunung api merupakan daerah hutan lindung sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Satuan bentang alam ini terletak di Sleman bagian utara. Gunung Merapi yang merupakan gunung api aktif dengan karakteristik khusus, mempunyai daya tarik sebagai objek penelitian, pendidikan, dan pariwisata. Satuan Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, yang terletak di wilayah Gunung Kidul, merupakan kawasan perbukitan batu gamping dan bentang alam kares yang tandus, dan kekurangan air permukaan, dengan bagian tengah merupakan cekungan Wonosari yang telah mengalami pengangkatan secara tektonik sehingga terbentuk menjadi Plato Wonosari, dataran tinggi Wonosari. Satuan ini merupakan bentang alam hasil proses solusional pelarutan, dengan bahan induk batu gamping, dan mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal, dan vegetasi penutup sangat jarang. Satuan Pegunungan Kulon Progo, yang terletak di Kulon Progo bagian utara, merupakan bentang lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit, kemiringan lereng curam, dan potensi air tanah kecil. Satuan Dataran Rendah, merupakan bentang lahan fluvial, hasil proses pengendapan sungai, yang didominasi oleh dataran aluvial, membentang di bagian selatan DIY, mulai dari Kulon Progo sampai Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Satuan ini merupakan daerah yang subur. Termasuk dalam satuan ini adalah bentang lahan marin dan eolin yang belum didaya gunakan, merupakan wilayah pantai yang terbentang dari Kulon Progo sampai Bantul. Khusus bentang lahan marin dan eolin di Parangtritis Bantul, yang terkenal dengan gumuk pasirnya, merupakan laboratorium alam untuk kajian bentang alam pantai. Dataran pantai Parangtritis. Kondisi fisiografi tersebut membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan prasarana, dan sarana. Wilayah, dan kegiatan sosial ekonomi penduduk, serta kemajuan pembangunan antar wilayah yang timpang. Daerah-daerah yang relatif datar, seperti wilayah dataran fluvial yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul khususnya di wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta, adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, dan memiliki kegiatan sosial ekonomi berintensitas tinggi, sehingga merupakan wilayah yang lebih maju, dan berkembang. Tampak sejumlah orang sedang menyeberangi Sungai Opa pada tanggal 19 April tahun 1897.
Dua daerah aliran sungai, das, yang cukup besar di DIY adalah Das Progo di barat, dan Das Opaoya di timur. Sungai-sungai yang cukup terkenal di DIY antara lain adalah Sungai Serang, Sungai Progo, Sungai Bedok, Sungai Winongo, Sungai Boyongkod, Sungai Gajahwong, Sungai Opak, dan Sungai Oya. Ekonomi. Pasar Beringharjo. Perekonomian daerah istimewa Yogyakarta antara lain meliputi sektor investasi, perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, dan perkebunan, perikanan, dan kelautan, energi, dan sumber daya mineral, serta pariwisata. Penanaman modal dan industri. Penanaman modal di DIY dilaksanakan melalui program peningkatan promosi, dan kerjasama investasi serta program peningkatan iklim investasi, dan realisasi investasi. Capaian investasi total pada tahun 2010 mencapai Rp4.590.827.244 dengan rincian PMDN sebesar Rp1.889.869.797 dan PMA sebesar Rp2.696.046.447.447,00. Unit usaha di DIY pada tahun 2010 ada sekitar 78.122 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 292.625 orang, dan nilai investasi sebesar Rp878.063.496.000. Perdagangan dan UKM. Varian produk ekspor DIY andalan meliputi produk olahan kulit, tekstil, dan kayu. Pakaian jadi tekstil dan mebel kayu merupakan produk yang mempunyai nilai ekspor tertinggi. Namun secara umum ekspor ke mancanegara didominasi oleh produk-produk yang dihasilkan dengan nilai seni, dan kreatif tinggi yang padat karya, labor intensif. Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di DIY, salah satunya adalah memberdayakan usaha mikro, dan kecil, dan menengah yang disinergikan dengan kebijakan program dari pemerintah pusat. Salah satu upaya pembinaan UKM adalah melalui kelompok sentra karena upaya ini lebih efektif, dan efisien, di samping itu dengan sentra akan banyak melibatkan usaha mikro, dan kecil. Pada 2010 tercatat koperasi aktif sebanyak 1.926 koperasi, dan UKM tercatat 13.998 unit usaha. Pertanian dan kehutanan. Pertanian tetap menjadi andalan. 11 tingkat kesejahteraan petani dalam bidang pertanian di DIY yang diukur dengan nilai tukar petani (NTP). NTP dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani di suatu wilayah. Pada 2010 NTP sebesar 112,74%. 12. Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan salah satu pilar utama hak asasi manusia. Secara umum ketersediaan pangan di DIY cukup karena berkaitan dengan musim panen sehingga diperlukan pengaturan distribusi oleh pemerintah. Pemenuhan kebutuhan ikan di DIY dapat dipenuhi dari perikanan tangkap maupun budidaya. Untuk perikanan tangkap dilakukan melalui pengembangan pelabuhan perikanan Sadeng dan Glagah. Produksi perikanan budidaya tahun 2010 mencapai 39.032 ton, dan perikanan tangkap mencapai 4.906 ton, dengan konsumsi ikan sebesar 22,06 kg kap tahun. Hutan di DIY didominasi oleh hutan produksi, yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Persentase luas hutan di DIY pada tahun 2010 sebesar 5,87% dengan rehabilitasi lahan kritis sebesar 9,93% dan kerusakan kawasan hutan sebesar 4,94%. Sektor perkebunan, dari segi produksi tanaman perkebunan yang potensial di DIY adalah kelapa dan tebu. Kegiatan perkebunan diprioritaskan dalam rangka pengutuhan tanaman memenuhi skala ekonomi serta peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman untuk meningkatkan pendapatan petani. ESDM. Sumber daya mineral atau tambang yang ada di DIY adalah bahan galian C yang meliputi pasir, kerikil, batu gamping, kalsit, kaolin, dan zeolin serta breksi batu apung. Selain bahan galian golongan C tersebut, terdapat bahan galian golongan A yang berupa batu bara.
Batu bara ini sangat terbatas jumlahnya, begitu pula untuk bahan galian golongan B berupa pasir besi, V, mangan, ment, barit, ba, dan emas, Au, yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo. Dalam bidang ketenaga listrikan, khususnya listrik, minyak, dan gas di DIY dipasok oleh PT PLN dan PT Pertamina. Pariwisata. Museum Hamengkubuwono IX di dalam Kompleks Keraton Yogyakarta, sebuah tujuan wisata. 11 pariwisata merupakan sektor utama bagi DIY. Banyaknya objek dan daya tarik wisata di DIY telah menyerap kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Pada 2010 tercatat kunjungan wisatawan sebanyak 1.456.980 orang, dengan rincian 152.843 dari mancanegara, dan 1.304.137 orang dari Nusantara. Bentuk wisata di DIY meliputi wisata MICE Meeting, Incentive, Convention and Exhibition, wisata budaya, wisata alam, wisata minat khusus, dan berbagai fasilitas wisata lainnya, seperti resort, hotel, dan restoran. Tercatat ada 37 hotel berbintang, dan 1.011 hotel melati di seluruh DIY pada 2010. Adapun penyelenggaraan MICE sebanyak 4.509 kali per tahun atau sekitar 12 kali per hari. Keanekaragaman upacara keagamaan, dan budaya dari berbagai agama serta didukung oleh kreativitas seni, dan keramah tamahan masyarakat, membuat DIY mampu menciptakan produk-produk budaya, dan pariwisata yang menjanjikan. Pada tahun 2010 terdapat 91 desa wisata dengan 51 di antaranya yang layak dikunjungi. 3 desa wisata di Kabupaten Sleman hancur terkena erupsi Gunung Merapi sedang 14 lainnya rusak ringan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta pada September tahun 2014, angka kunjungan mencapai 2,4 juta wisatawan domestik dan 1,8 juta wisatawan mancanegara. 13. Secara geografis, DIY juga diuntungkan oleh jarak antara lokasi objek wisata yang terjangkau, dan mudah ditempuh. Sektor pariwisata sangat signifikan menjadi motor kegiatan perekonomian DIY yang secara umum bertumpu pada 3 sektor andalan yaitu, jasa-jasa, perdagangan, hotel, dan restoran, serta pertanian. Dalam hal ini pariwisata memberi efek pengganda, multiplier effect, yang nyata bagi sektor perdagangan disebabkan meningkatnya kunjungan wisatawan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja, dan sumbangan terhadap perekonomian daerah sangat signifikan. Sosial budaya. Kondisi sosial budaya di daerah istimewa Yogyakarta antara lain meliputi kependudukan, tenaga kerja, dan transmigrasi, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan. Kependudukan dan tenaga kerja. Jalan Malioboro. 11 laju pertumbuhan penduduk di DIY antara tahun 2003 sampai tahun 2007 sebanyak 135.915 jiwa atau kenaikan rata-rata per tahun sebesar 1,1%. Umur harapan hidup (UHH) penduduk di DIY menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari 72,4 tahun pada tahun 2002 menjadi 72,9 tahun pada tahun 2005. Ditinjau dari sisi distribusi penduduk menurut usia, terlihat kecenderungan yang semakin meningkat pada penduduk usia di atas 60 tahun. Proporsi distribusi penduduk berdasarkan usia produktif memiliki akibat pada sektor tenaga kerja. Angkatan kerja di DIY pada 2010 sebesar 71,41%. Di sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah sektor pertanian kemudian disusul sektor jasa-jasa lainnya. Sektor yang potensial dikembangkan yaitu sektor pariwisata, sektor perdagangan, dan industri terutama industri kecil menengah serta kerajinan. Pengangguran di DIY menjadi problematika sosial yang cukup serius. Karena karakter pengangguran DIY menyangkut sebagian tenaga-tenaga profesional dengan tingkat pendidikan tinggi. Salah satu cara untuk mengatasi masalah kependudukan dan ketenagakerjaan adalah dengan mengadakan program transmigrasi. Pelaksanaan pemberangkatan transmigran asal DIY sampai pada tahun 2008 melalui program transmigrasi sejumlah 76.495 KK atau 274.926 jiwa. Ditinjau dari pola transmigrasi sudah mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat,
melalui Transmigrasi Umum TUK, Transmigrasi Swakarsa Berbantuan TSB, dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri TSM. Untuk pensebarannya sudah mencakup hampir seluruh provinsi. Rasio jumlah transmigran Swakarsa Mandiri pada 2010 mencapai 20% dari total transmigran yang diberangkatkan. Kesejahteraan dan kesehatan. Sebagai salah satu aspek yang penting dalam kehidupan, pembangunan kesehatan menjadi salah satu instrumen di dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2007 jumlah keluarga miskin sebanyak 275.110 RTM dan menerima bantuan raskin dari pemerintah pusat meningkat 27% dibanding periode tahun 2006 sebanyak 216.536 RTM. Penduduk DIY menurut tahapan kesejahteraan tercatat bahwa pada tahun 2007 kelompok prasejahtera 21,12%, sejahtera I 22,70%, sejahtera 2 23,69%, sejahtera 3 26,83%, dan sejahtera 3 plus 5,66%. Tingkat kesejahteraan pada tahun 2010 meningkat dengan penurunan persentase penduduk miskin menjadi 16,83%. Arah pembangunan kesehatan di DIY secara umum adalah untuk mewujudkan DIY yang memiliki status kesehatan masyarakat yang tinggi tidak hanya dalam batas nasional tetapi memiliki kesetaraan di tataran internasional khususnya Asia Tenggara dengan mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, peningkatan jangkauan, dan kualitas pelayanan kesehatan serta menjadikan DIY sebagai pusat mutu dalam pelayanan kesehatan, pendidikan pelatihan kesehatan serta konsultasi kesehatan. Hasil riset kesehatan dasar nasional tahun 2010 menempatkan DIY sebagai daerah setingkat provinsi dengan indikator kesehatan terbaik, dan paling siap dalam mencapai MEDEGES. Pada tahun 2010 capaian indikator kesehatan untuk umur harapan hidup berada pada level usia 74,20 tahun. Angka kematian balita sebesar 18 per 1000 kHz, angka kematian bayi sebesar 17 per 1000 kHz, dan angka kematian ibu melahirkan sebesar 103 per 100.000 kHz. Prevalensi gizi buruk sebesar 0,70%, cakupan rawat jalan puskesmas 16% sedangkan cakupan rawat inap rumah sakit sebesar 1,32%. Dari 118 puskesmas, 20% puskesmas telah menerapkan sistem manajemen mutu melalui pendekatan ISO 9001/200, 7% rumah sakit telah menerapkan ISO 9001/200, 25% rumah sakit di DIY telah terakreditasi dengan 5 standar, 17% RS terakreditasi dengan 12 standar, dan 5% RS telah terakreditasi dengan 16 standar pelayanan. Sarana pelayanan kesehatan yang memiliki unit pelayanan gawat darurat meningkat menjadi 40% dan RS dengan pelayanan kesehatan jiwa meningkat menjadi 9%. Meskipun demikian cakupan rawat jalan tahun 2006 baru mencapai 10%, nasional 15%, sementara untuk rawat inap 1,2%, nasional 1,5%. Rasio pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan DIY maupun kabupaten kota telah mencapai 100%. Rasio dokter umum per 100.000 penduduk menunjukkan tren meningkat sebesar 39,64 pada tahun 2006. Adapun program jam kesos tahun 2010 dianggarkan Rp3.4.978.592.000. Penyakit jantung dan stroke telah menjadi pembunuh nomor 1 di DIY sementara faktor risiko penyakit jantung penduduk DIY ternyata cukup tinggi. Rumah tangga di DIY yang tidak bebas asap rokok sebesar 56%, sedangkan remaja yang perokok aktif sebesar 9,3%. Sebanyak 52% penduduk DIY kurang melakukan aktivitas olahraga, dan hanya 19,8% penduduk DIY yang mengkonsumsi serat mencukupi. Dalam 3 tahun terakhir angka obesitas pada anak-anak di DIY meningkat hampir 7%. Kepala daerah. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1948, yang juga menjadi landasan UU Nomor 3 Tahun 1950 mengenai pembentukan DIY kepala dan wakil kepala daerah istimewa diangkat oleh Presiden, 18 dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu, 19 pada zaman sebelum Republik Indonesia, dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan,
kejujuran, dan kesetiaan, dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu. Dengan demikian Kepala Daerah Istimewa, sampai tahun 1988, dijabat secara otomatis oleh Sultan Yogyakarta yang bertahta, dan Wakil Kepala Daerah Istimewa, sampai tahun 1998, dijabat secara otomatis oleh Pangeran Paku Alam yang bertahta. Nomenklatur gubernur, dan wakil gubernur daerah istimewa baru digunakan mulai tahun 1999 dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999. Saat ini mekanisme pengisian jabatan gubernur, dan wakil gubernur DIY diatur dengan UU 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun daftar kepala, dan wakil kepala daerah istimewa sebagai berikut. 1. Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Hamengkubuwono IX. 2. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam ke-8. 3. Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwono X.